Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube LKKNU Sumeneb. Kali ini kita akan bincang bersama LKKNU bersama Nyi Raudatul, Ketua dari LKKNU PCNU Sumeneb. Apa kabar Mbak Odak? Alhamdulillah baik, Dek Mia. Kesibukannya sekarang apa nih selain dari ngurus LKKNU di Sumeneb? Ya, kalau saya ya selain di rumah juga artinya ngurusin anak-anak seperti itu. Jadi juga ada membina kelompok kayak gitu, ada perempuan koker namanya. Jadi setiap hari Minggu kami hotmil Quran, terus juga ada pengembangan wawasan terkait sekolah perempuan koker seperti itu. Gini Mbak. Kali ini kita kan mau membahas nih, mau bincang-bincang terkait dengan LKKNU itu apa sebenarnya. Karena kan banyak yang nggak kenal Mbak, bahkan nggak tahu tentang apa itu LKKNU. Iya. Mungkin Mbak Odak bisa perkenalkan dulu, LKKNU itu apa sih Mbak? Ya, jadi LKKNU itu kepanjangannya adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Kita berada di bawah naungan PCNU. Karena di setiap PCNU itu ada sekitar 18 lembaga. Artinya ada LKK PCNU, ada LKK PWNU, bahkan sampai ke LKK PBNU, seperti itu. Jadi yang lebih konsen ngurusin masalah keluarga. Kira-kira sejak tahun berapa Mbak LKKNU itu didirikan atau diadakan di Lembaga Nahdlatul Ulama? Kalau di Sumeneb sendiri sudah sejak tahun berapa LKKNU itu aktif Mbak? Ya, kalau di Sumeneb sepengetahuan saya LKKNU itu ada mulai dari tahun 2014. Jadi pada saat itu ketuanya Ibu Khairul Asiyah selaku ketua LKKNU pertama sampai tahun 2020, dan tahun 2020 baru saya diamanahkan menjadi ketua LKK PCNU Kabupaten Sumeneb. Seperti itu, Dek. Oh, jadi gak lama-lama banget ya, Mbak, usia LKKNU ini masih tergolong masih muda di Sumeneb. Iya. Jadi nggak salah kalau misalkan LKKNU belum dikenal di Kabupaten Sumeneb ya Mbak ya? Iya, karena dari tahun 2014 sampai 2020, kemudian juga itu masih belum semasif sekarang sepertinya. Tahun 2020 sampai 2022 ya alhamdulillah sudah lumayan ya, walaupun kepengurusannya hanya beberapa orang seperti itu. Kalau boleh tahu program kerja dari LKKNU sendiri itu apa Mbak? Kenapa harus ada LKKNU di Lembaga Nahdlatul Ulama? Ya, jadi kenapa harus ada LKKNU di Kabupaten Sumeneb, seperti itulah istilahnya. Ya, program kerjanya apa aja gitu? Kami pengurus ya kurang lebih ada 12 orang seperti itu. Jadi ada divisi pendidikan, ada divisi konseling, kemudian juga ada divisi media, dan juga divisi pengembangan ekonomi. Ada 4 divisi, kami ada sekitar 12 orang. Ketuanya saya sendiri, kemudian juga sekretaris Aimatul Muslimah, jadi itu, dan juga kepengurusan yang lainnya. Untuk program kerja tahun 2020 kami memang memulai dari berbasis potensi masalah seperti itu. Kita coba ngelis masalah apa saja sih yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena kepengurusan yang ada di LKK ini hampir semua kecamatan terakomodir, dari Pantura, kemudian dari selatan, kemudian dari paling ujung, dan semuanya. Hanya saja kalau di LKK PCNU dari kepulauan belum masuk di kepengurusan seperti itu. Untuk program kerjanya, karena kita berbasis masalah seperti itu, yang pertama kita ini kan itu adalah keluarga, karena memang fokusnya kita keluarga. Masalah yang pertama itu yang kita ini adalah dokumen keluarga. Jadi seperti itu. Dan dokumen keluarga ini lumayan banyak terkait KTP, kemudian akte, kemudian juga KK ya, kemudian juga KIA yang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat seperti itu. Itu salah satu program kerja. Jadi untuk dokumen keluarga.
Kemudian ada lagi yang awal tahun itu kita sudah laksanakan ngaji keluarga Maslahah An-Nahdiyah bersama Bu Nyai Nur Rofiah, dan beliau adalah pengurus LKK PBNU. Seperti itu. Kemudian setelah tahun 2020, tahun 2021 kita juga sudah melaksanakan beberapa program ya, khususnya webinar parenting seperti itu. Jadi webinar parenting ini kita kemas setiap dua bulan sekali kita webinar, dan narasumbernya kita mengusahakan orang-orang yang memang ahlinya sesuai di bidangnya. Dan pada saat itu dibuka di pertama terkait masalah pendidikan di masa pandemi. Karena sekarang lagi pandemi ya Mbak ya. Mungkin Demia juga ingat waktu itu kan narasumbernya Bu Wahyaningsi sama Bu Sri Kutsi Utami seperti itu. Terus kedua dengan Ning Alisa Wahid terkait pengasuhan bersama. Kemudian setelah dengan Ning Alisa Wahid itu ada webinar parenting berkelanjutan juga terkait pengasuhan gotong royong bersama Mbak Farha Cici pada saat itu. Kemudian setelah Mbak Farha Cici itu pendidikan seks di usia dini bersama TAI Mariati Soliha, dan kebetulan saat ini beliau menjadi sekretaris LKK PBNU. Bersama Ning Firza kalau nggak salah ya Mbak. Oh ya. TAI kolaborasi bersama Ning Firzan. Kemudian juga dengan Bu Najla Shihab, kita juga tentang komunikasi dalam keluarga. Karena komunikasi dalam pengasuhan itu memang sangat kompleks seperti itu, apalagi di Sumeneb, dan juga kita sudah mencoba menganalisa dengan teman-teman karena memang yang dibutuhkan itu untuk webinar parentingnya. Untuk tahun 2021. Untuk 2022 ini kira-kira apa aja nih Mbak program yang sudah dirancang dan direncanakan gitu? Ya, untuk tahun 2022 ada beberapa hal yang kita rencanakan, karena memang kita selain program kerja jangka panjang selama kurang lebih 5 tahun seperti itu, kita juga membuat program kerja prioritas tahunan. Jadi untuk tahun 2022 ini kita lagi mencoba untuk mensosialisasikan modul keluarga Maslahah An-Nahdiyah, dan itu sudah dijadwalkan ke beberapa LKK MWCNU yang ada di Kabupaten Sumeneb seperti itu, Dek. Jadi modul ini akan diuji cobakan setelah Lebaran nanti, karena kalau bulan Ramadan kan takut capek ya Mbak ya. Takut capek lagi puasa. Nanti khawatir kan bukan materinya yang masuk, tapi hanya capek, lapar, dan nggak konsisten seperti itu. Biar lebih efektif gitu kira-kira ya Mbak ya. 2022 LKKNU akan gencar untuk mensosialisasikan modul keluarga Maslahat An-Nahdiyah. Mungkin Mbak Odak bisa sharing terkait dengan kemaslahatan dalam LKK itu sendiri seperti apa sih Mbak? Ya, jadi kemaslahatan dalam LKK itu kan artinya maslahah itu kan baik ya, baik untuk diri sendiri dan juga untuk semuanya. Tidak menimbulkan mafsadat, tidak menimbulkan kerusakan seperti itu. Karena juga konsep keluarga Maslahah An-Nahdiyah ini tidak lepas dari landasan keislaman kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi artinya Islam ini mempunyai misi yang sangat mulia, yakni agama yang rahmah, agama yang penuh kasih sayang seperti itu. Tentunya keluarga Maslahah itu ya keluarga yang penuh kasih sayang. Karena bukan artinya keluarga yang penuh dengan pertengkaran, penuh dengan konflik, penuh dengan ujaran kebencian, mamanya kalau orang Madura itu mengatakan dengan pesohan atau apa seperti itu. Berarti dalam keluarga Maslahat itu memang harus ada yang namanya kasih sayang ya Mbak ya? Iya, jadi rohmah itu sesuai dengan misi Islam. Jadi kalau seperti itu Mbak, kira-kira lembaga ini penting nggak ada di NU Mbak? Seberapa penting sih lembaga yang mengurusi kekeluargaan ini? Apalagi kalau nggak salah katanya di PCNU Sumeneb pengurusnya perempuan semua Mbak, bukankah
urusan keluarga harus antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri gitu Mbak. Oh iya. Seberapa penting gitu Mbak? Seberapa penting ya, kalau menurut saya pribadi ya LKK sangat penting. Kenapa? Karena keluarga itu kan ujung tombak semuanya, terkait masalah pendidikan, perekonomian, kemudian ya semuanya, karena keluarga itu kan madrasah pertama bagi anak-anak, jadi tempat belajar pertama bagi anak-anak, jadi sangat penting seperti itu. Dan kemudian juga kalau dibilang di LKK PCNU kepengurusannya perempuan semua, sebenarnya di awal ketika saya ditunjuk menjadi ketua, saya coba ingin mengakomodir dari kaum Adam seperti itu. Gitu. Cuman kenapa kok nggak ada yang berkenan, yang mungkin masih belum terketuk hatinya untuk bergabung di LKK. Tapi untuk LKK MWCNU di Kabupaten Sumeneb yang sudah dibentuk itu ada ketuanya yang laki-laki dan juga ada pengurusnya yang laki-laki, seperti itu. Terkait dengan modul keluarga maslahat ya Mbak ya. Ya. Bagaimana sih Mbak cara kita menjalankan sebuah keluarga untuk mencapai keluarga maslahat itu sendiri Mbak? Tentunya kan dalam modul itu pasti ada step by stepnya gitu Mbak, ada caranya gitu. Kira-kira apa aja itu Mbak? Ya, jadi seperti ini ya. Jadi dalam modul itu memang ada pertama masalah tentang konsep pranikah seperti itu. Artinya sebelum nikah itu seperti apa sih baiknya berkeluarga? Ya tentunya ada semacam kontrak seperti itu. Walaupun tidak harus kontrak tertulis di atas materai seperti itu ya. Artinya kontrak pembagian peran, pembagian kerja, mungkin seperti itu. Kemudian juga setelah itu jadi bagaimana sih membangun keluarga yang maslahah. Tentunya di sini ada konstruksi keluarga maslahah Nahdiyah yang memang didasari dari keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Artinya dalam keluarga itu ya harus ada sifat adil seperti itu. Mamanya contohnya ya, ketika suami boleh berkegiatan di luar, ya otomatis juga istri harus boleh melakukan aktivitas di luar, apalagi mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian fondasi yang kedua, fondasi keluarga maslahah itu adalah kesalingan. Jadi dalam berkeluarga itu ya harus kesalingan itu harus dibangun. Artinya kalau bahasanya orang-orang lagi yang saat ini itu dia mungkin salingers seperti itu. Salingers. Ya. Jadi saling memahami, saling menerima, ya pokoknya saling mencintai ya bahkan. Jadi itu. Kemudian yang nomor 3, fondasi nomor 3 adalah keseimbangan. Jadi harus seimbang seperti itu. Artinya membangun keluarga itu apa ya, bisa diatur. Jadi mengatur keluarga itu dengan penuh seimbang. Artinya tidak ada salah satunya yang seakan-akan dia selalu dipojokkan atau bahkan selalu diberatkan, tidak berat sebelah seperti itu. Oke Mbak, jadi kesimpulannya keluarga ini harus maslahat ya Mbak ya? Iya, jadi harus maslahat seperti itu. Terus bagaimana kira-kira Mbak cara LKKNU Sumeneb itu menjawab isu-isu terkait dengan keluarga, perempuan, dan juga anak? Karena kan di Sumeneb ini permasalahan terkait dengan keluarga, perempuan, anak itu masih sering kali dan kerap kali terjadi Mbak. Mungkin LKKNU itu punya cara dalam menanggapi isu-isu tersebut Mbak. Ya, jadi kami juga selain ada program yang sudah terstruktur ya selama 5 tahun dan bahkan ada program yang prioritas tahunan, kami juga ada program yang insidental seperti itu. Seperti yang sudah kita laksanakan di awal 2021 terkait perkembangan RUU PKS. RUU pencegahan kekerasan seksual. Jadi seperti itu. Dan ya alhamdulillah saat ini sudah artinya perkembangannya cukup luar biasa seperti itu. Itu salah satunya jadi melalui webinar parenting. Dan juga kita ada program pelatihan konselor. Ya, dan itu nanti untuk konselor ini akan dibentuk semacam konselor keluarga yang tentunya akan menampung permasalahan keluarga baik terkait masalah perempuan dan anak seperti itu. Ini masih jangka panjang ke depannya. Ya mohon doanya saja ya, semoga kami di LKK tetap
solid dan semangat untuk mewujudkan keluarga maslahah melalui berbagai program seperti itu, Dek. Oke. Terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhir. Terkait dengan popularitas dari LKKNU sendiri. Kira-kira Mbak Odak sama pengurus yang lain punya trik nggak Mbak? Punya strategi nggak dalam mengenalkan LKKNU? Karena seperti cerita Mbak Odak tadi kan LKKNU di Sumeneb ini masih cukup baru. Yeah. Aktifnya juga masih baru. Dari sejak 2020 akhir baru aktif. Jadi pengalaman dari kemarin, saya juga sebagai pengurus LKKNU waktu webinar parenting, ketika ditanya kepanjangan dari LKKNU sendiri banyak yang nggak tahu masih Mbak. Yeah. Mungkin Mbak Odak itu punya cara, bagaimana cara mengenalkan LKKNU biar lebih dikenal, misalkan dikenal kayak banom-banom yang lain atau kayak lembaga-lembaga yang lain gitu Mbak. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya cara yang pertama ya ini sudah melalui podcast seperti itu. Oh, ini salah satu caranya ya Mbak ya. Jadi ini melalui podcast karena ini podcast bukan hanya selesai di sini. Insya Allah nanti ke depannya setiap bulan kita akan podcast tentunya dengan tema-tema yang berkaitan dengan keluarga maslahah An-Nahdiyah seperti itu. Kemudian yang kedua bagian pengembangan ekonomi ya juga sekarang alhamdulillah sudah produksi ini kerudung. Oh iya, kerudung dipakai. Jadi ini ada kerudung LKKNU seperti itu ya, singkatannya adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Kemudian cara yang paling ampuh lagi seperti itu dan juga ini memberikan manfaat kepada yang lainnya, kita juga tahun ini akan turba ke beberapa LKK MWCNU yang sudah dibentuk. Ada LKK MWCNU Gapura, LKK MWCNU Batang-Batang, LKK MWCNU Cungkek, kemudian LKK MWCNU Blutoh, LKK MWCNU Giliraja, kemudian LKK MWCNU Lenteng, LKK MWCNU Ganding, dan terakhir yang ke-8 LKK MWCNU Daso. Jadi baru ada sekitar 8 LKK yang dibentuk oleh MWCNU. Jadi setahun ke depan kita itu akan turba dengan Madrasah Keluarga Maslahah dengan menggunakan modul Keluarga Maslahah An-Nahdiyah yang sudah kita buat bersama-sama dan kita rampungan bersama-sama. Tentunya ada yang mendampingi ya ketika membuat modul, yakni Kiai Mahmud Design seperti itu. Berarti terkait dengan LKK di MWCNU itu se-Kabupaten Sumeneb masih belum terbentuk semua ya Mbak ya? Ya belum, karena itu berbasis kebutuhan MWC. Oh gitu. Jadi artinya bukan tugas LKK PCNU turun ke bawah untuk membentuk, tidak seperti yang banom yang lain, karena kita sifatnya lembaga ya berbasis kebutuhan, mamanya kayak MWCNU Lenteng memang dibutuhkan LKK MWCNU, akhirnya dibentuklah, jadi seperti itu. Oh gitu. Terakhir Mbak, closing statement dari Mbak Odak untuk teman-teman penonton YouTube channel LKK PCNU. Ya, silakan. Jadi intinya dalam berkeluarga itu adalah komunikasi seperti itu ya, karena kalau tanpa komunikasi itu ya bisa saja keluarga itu tidak akan maslahah seperti itu. Maka kepada para YouTubernya LKK dan juga pada semua penonton dimanapun berada, bangunlah keluarga maslahah dan dengan 3 fondasi yang tadi. Pertama adalah keadilan, kemudian kesalinan dan keseimbangan. Jadi itu kalau 3 fondasi ini sudah kuat, maka insya Allah keluarga maslahah An-Nahdiyah akan benar-benar terrealisasi. Jadi itu Dek. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Odak. Semoga Mbak Odak terus diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik teman-teman penonton, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian tidak bosan untuk menonton podcast ini, karena ini podcast pertama, tentu ada podcast kedua, ketiga, dan selanjutnya. Akhir dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.